supervisi ya. Ya. Nah, adapun tujuan dari supervisi ini bagaimana nantinya Ibu akan siap dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas. Nah, tahapan supervisi ini ada 3 Ibu ya. Jadi ada praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, untuk saat ini kita akan masuk pada tahapan praobservasi, yang kemudian nantinya setelah Ibu melaksanakan proses observasi di dalam kelas, kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Baik Ibu, bagaimana Ibu perasaannya hari ini? Aduh, perasaan saya hari ini cukup bersemangat Bu ya. Meskipun jujur saja ada sedikit rasa deg-degan. Ya nggak apa-apa Ibu, itu wajar sekali ya Bu ya. Terima kasih Ibu sudah jujur. Nah, kemudian dari skala 1 sampai 10 nih Bu, berapa tingkat kesiapan Ibu untuk melaksanakan pembelajaran besok? Iya, jika ditanya terkait masalah skala kesiapan, mungkin di kisaran 8 ya Bu ya. Karena ada beberapa hal yang tentunya masih harus saya pastikan itu berjalan dengan baik. Oke, baik. Nah, kemudian saya ingin memastikan nih bahwa tujuan supervisi kita ini adalah untuk belajar bersama ya Bu ya, bukan menilai benar atau salah, dan kita fokus pada pertumbuhan dan penguatan pembelajaran mendalam. Nah, apakah Ibu nyaman dengan tujuan itu? Sangat nyaman Ibu ya. Tentunya itu membuat saya lebih merasa tenang. Syukurlah ya Bu ya. Nah, ini sudah ada RPP ya Bu ya yang sudah saya cek. Nah, di sini ada tujuan seperti mengidentifikasikan organ gerak ya Bu ya. Benar. Betul. Menganalisis hubungan, struktur dan fungsi serta menyajikan hasil analisis ya. Kemudian menurut Ibu, apakah tujuan tersebut sudah mudah diamati dan secara operasionalnya itu dapat dilaksanakan di dalam kelas itu? Ya, menurut saya itu mudah ya Bu ya, mudah untuk bisa diamati, di mana di situ saya berusaha membuat proses pembelajaran bahwa siswa itu harus bisa menjelaskan contoh, siswa harus bisa memberikan alasan, kemudian saya mau mengajak juga nanti siswa itu mampu membuat diagram atau poster Ibu. Oke, baik, bagus sekali itu Ibu ya. Kemudian jika Ibu membayangkan situasinya besok, perilaku apa yang menunjukkan bahwa tujuan itu tercapai Ibu? Oke, ketika tentunya mereka tidak hanya menyebutkan organ gerak Ibu, karena materi yang ingin saya paparkan besok itu kan terkait masalah pembelajaran IPA ya Bu ya, tentang organ gerak pada hewan. Jadi ketika mereka tidak hanya menyebutkan organ gerak itu apa saja, tetapi juga mereka mampu menjelaskan hubungan struktural dan fungsinya, tapi dijelaskan dalam bentuk sebuah poster. Oke, ya. Lalu bagian mana dari langkah pembelajaran Ibu yang paling mencerminkan pembelajaran mendalam? Bagian ketika mereka menganalisis kasus Ibu, dimana nanti kan saya akan memberikan kasus kepada anak-anak, mereka akan menebak apa yang terjadi jika organ dari salah satu organ kita itu mengalami gerakan atau mengalami gerak rusak gitu Ibu. Lalu bagaimana cara mereka untuk mencari bukti pendukung tersebut? Kemudian apa tanda-tanda yang Ibu harapkan itu dapat muncul jika pembelajaran benar-benar berkesadaran dan bermakna? Di saat anak-anak ini aktif dalam mengajukan pertanyaan, ketika mereka mampu menghubungkan konsepnya, kemudian di saat mereka juga mampu memberikan penjelasan dengan bahasa yang bisa mereka buat sendiri, dengan bahasa mereka sendiri, gitu Ibu. Jadi di situ ya Bu ya sudah ada tanda-tandanya gitu. Kemudian bagaimana Ibu menyelaraskan asesmen dengan tujuan pembelajaran Ibu tadi? Oke, saya akan mengobservasi pembelajaran itu dalam bentuk sebuah diskusi, kemudian menilai poster ini
dengan dasar analisisnya Ibu, dan juga saya akan memberikan pertanyaan reflektifnya. Oke, baik. Nah, kemudian dalam pembelajaran nanti selama pelaksanaan, apa yang ingin Ibu untuk saya amati secara khusus seperti itu? Saya ingin yang ingin Ibu amati secara khusus itu ketika bagaimana nantinya dalam proses pembelajaran itu siswa berusaha untuk mengajukan pertanyaan, Ibu aktif dalam sebuah pertanyaan, kemudian ketika siswa ini berdiskusi, kemudian bagaimana ketika siswa ini mengkonstruksikan pengetahuan mereka dari kasus yang nanti mereka dapatkan. Mungkin di bagian situnya, Bu. Ya, baik. Lalu apakah ada kelompok atau indikator tertentu yang ingin lebih Ibu perhatikan? Ya, mungkin lebih cenderungnya kepada kelompok yang biasanya fasik ya Ibu ya. Kelompok yang biasanya fasik, saya ingin tahu apakah mereka itu mulai ada keinginan untuk mengajukan pertanyaan atau aktif dalam sebuah pertanyaan gitu Ibu. Seperti itu ya. Baik Ibu, semoga nantinya apa yang sudah Ibu rencanakan, yang ingin Ibu capai nanti dalam proses pembelajaran dapat Ibu capai ya Bu ya. Semoga tujuannya juga tercapai. Baik Ibu, sampai jumpa lagi nanti ya di tahap observasi di mana Ibu melakukan pembelajaran bersama anak-anak. Nah, di situ nanti saya akan mengamati dan kemudian sampai jumpa lagi di tahap yang terakhir ya Bu ya, tahap pasca observasi. Baik Ibu, Ya, terima kasih atas waktunya. terima kasih juga. Ya, Mari Bu. Ya, silahkan. Ya, silahkan Ibu. Ya, Ibu. Selamat datang lagi. Iya, bagaimana Bu? Sudah melakukan tahap observasi ya di dalam kelas betul tadi. Ibu. Bagaimana apa yang Ibu rasakan? Luar biasa sekali Ibu. Saya merasa cukup puas Ibu ketika anak-anak itu terlihat aktif meskipun masih ada dari beberapa anak yang dalam sebuah kelompok itu yang kurang, masih ada yang eksploratifnya itu masih kurang Ibu. Baik. Ya. Kemudian menurut Ibu nih, bagian mana yang berjalan sangat baik dan sesuai dengan harapan kita tadi di pra-observasi kemarin Ibu? Oke. Bagian analisis kasus mungkin ya Bu ya, karena di situ banyak siswa yang memberikan argumentasi yang cukup matang, terlihat sekali. Seperti ya. itu. Ya. Kemudian apa yang membuat Ibu menilai itu berjalan baik? Dari proses ketika saat kegiatan tersebut berlangsung, mereka benar-benar mengamati Ibu gambar dari hewan tersebut. Kemudian juga di sana mereka dapat berdiskusi dengan baik sekali dengan teman sekelompok mereka. Mereka bisa mengungkapkan pendapat mereka di sana dengan baik. Nah, mungkin di bagian situ Ibu. Iya. Kemudian menurut Ibu, apakah tujuan pembelajaran yang sudah Ibu buat kemarin itu sudah tercapai? Sebagian besar mungkin sudah tercapai Ibu ya, di mana mereka sudah bisa menghubungkan organ gerak itu dan bagaimana cara bergerak. Seperti itu. Iya. Kemudian jika melihat keseluruhan proses, bagian mana yang menurut Ibu menjadi tantangan? Oh ya, betul sekali. Di samping proses pembelajaran yang berlangsung tersebut kemarin, ada beberapa tantangan yang ditemukan ketika ada beberapa siswa yang di sana hanya mendengar saja, dominan hanya mendengar argumen dari temannya dan terlihat pasif Ibu, kurang aktif ya. Kemudian apa dampaknya terhadap kedalaman belajar mereka yang terlihat pasif itu? Mereka tidak mampu mengembangkan kemampuan berpikir mereka secara kritis Ibu, secara maksimal, karena mereka tidak terlibat di sana, mereka hanya diam saja gitu Ibu. Bagaimana Ibu melihat respon siswa selama pembelajaran? Apakah mereka terlihat aktif dan menikmati prosesnya Ibu? Ya, karena
saya melihat selama proses pembelajaran tersebut sebagian besar dari mereka itu sangat menikmati, dimana ketika mereka proses yang terjadi itu terutama di saat mereka membuat poster poster itu. Nah, apa yang Ibu bisa gambarkan ya Bu ya, tanda-tanda seperti apa yang menyatakan bahwa mereka itu menikmati proses tersebut, yang seperti Ibu bilang tadi membuat poster itu, bagian mananya ya? Iya, Tanda-tandanya. ketika membuat poster tersebut Ibu terlihat sekali keceriaan dari anak-anak. Mereka tertawa ya, kemudian karena mereka dalam membuat poster itu kan mengungkapkan ide kreatif mereka gitu. Jadi ada beberapa anak juga yang tertawa riang gitu ya, melihat kelucuan dari poster yang mereka buat. Kemudian di saat mereka berdiskusi secara bersama-sama, bahkan ketika mereka berebut untuk memberikan pendapat mereka, Ibu. Iya, baik, sesuai dengan apa yang sudah saya amati tadi ya Bu ya, saat observasi, benar sekali yang sudah Ibu ungkapkan ini. Kemudian menurut Ibu, apakah siswa memahami pembelajaran secara mendalam, Ibu? Saya yakin Ibu, sebagian besar mereka sudah, karena mereka bisa menjelaskan contohnya dan juga dapat mampu memberikan alasan ketika mereka memilih jawaban dari pertanyaan yang saya ajukan. Jika Ibu memilih satu hal yang ingin Ibu perbaiki agar pembelajaran menjadi lebih mendalam dan bermakna, kira-kira apa ya Ibu? Kira-kira apa menurut Ibu? Mungkin di bagian tadi Ibu, bagian ketika anak-anak itu ada yang dominan fasihnya tadi Ibu. Nah, bagian itu yang ingin saya perbaiki. Kemudian kira-kira apa yang Ibu lakukan sebagai langkah kecil untuk pertemuan berikutnya untuk mengatasi hal tersebut? Saya lebih menyiapkan daftar pertanyaan mungkin ya Bu ya, daftar pertanyaan yang memicu agar anak tersebut bisa mengungkapkan pendapatnya meskipun dalam pendapat yang sederhana, setidaknya ada keterlibatannya untuk aktif. Iya, baik Ibu. Saya mengapresiasi bagaimana Ibu memberikan ruang bagi siswa yang bertanya dan berpikir. Saya melihat kelas Ibu terasa sangat hidup tadi Bu ya. Iya. Kemudian bagian diri Ibu nih, ya kira-kira apa bagian diri Ibu yang sebagai guru yang ingin terus Ibu kembangkan dari pengalaman hari ini? Oke, tentunya saya ingin menjadi guru yang lebih memberikan perhatian penuh dan memiliki kesadaran untuk memberikan ruang bagi siswa untuk dapat memimpin sebuah proses belajar di mana saya mampu menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan juga bagi peserta didik saya. Sangat baik sekali Ibu. Baik Ibu, luar biasa hal-hal yang sudah Ibu lakukan dan tujuan pembelajaran Ibu sudah mulai tercapai ya Bu ya. Nah, terima kasih atas keterbukaan dan refleksinya ya Bu ya. Saya siap mendukung langkah Ibu berikutnya. Kira-kira nih apa yang bisa saya bantu atau yang Ibu perlukan nih dari saya? Ya mungkin seperti tadi ya Bu ya, saya mau yang ingin saya harapkan bantuan dari Ibu untuk referensi pertanyaan-pertanyaan pemantik itu untuk melaksanakan diskusi di dalam kelas saya, terutama untuk siswa saya yang tadi pasif. Siap Bu, nanti mungkin kita bisa susun bersama-sama, kita melakukannya secara kolaborasi ya Bu ya. Baik Ibu, kiranya cukup sampai di sini dulu pertemuan kita di Pasca Observasi. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sampai ketemu lagi